Adik Jemak Palopo. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran usaha tani di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Utara. Nah, samping saya ini ada pohon kakao. Nah, ini adalah buah kakao. Kakao atau yang biasa kita sebut dengan Roma Kakao L adalah pohon budidaya perkebunan yang berasal dari Amerika Serikat, tetapi sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Saya akan menjelaskan mengenai skema saluran pemasaran kakao di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua skema. Skema satu yaitu dari petani ke pengumpul, pengumpul ke pedagang besar, kemudian ke pabrik coklat. Yang kedua, petani ke kelompok petani, kemudian ke pabrik coklat. Tetapi di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, petani lebih dominan memakai saluran satu. Mengapa petani tidak ke kelompok tani? Karena petani di desa ini yang memiliki lahan luas dapat melakukan kemitraan langsung, secara langsung dengan pabrik. Tetapi di desa ini petani itu memiliki lahan seluas 0,5 hektar atau dapat disetarakan dengan 50 pohon kakao. Jika diasumsi bahwa satu pohon menghasilkan 1 kg kakao kering, maka petani hanya mampu menyuplai 50 kg kakao kering per tahun. Produk yang demikian rendah menyebabkan petani dengan lahan sempit tidak memungkinkan menjual hasil panennya pabrik secara langsung. Menjelaskan pengumpul ke pedagang besar. Dalam rantai pemasaran kakao, pedagang komunitas kakao di tingkat petani hingga pengumpul merupakan modal pedagang, head card money atau cash and carry. Istilah ini dikenal dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Ada uang, silakan ambil barang. Dengan demikian, pengumpul dengan modal yang minimum pada umumnya akan menjual kakao ke pedagang besar atau trader. Karena petani lebih dominan memilih saluran pemasaran satu dibanding saluran pemasaran dua. Menurut saya akan lebih bagus jika petani itu menggunakan saluran pemasaran kedua. Mengapa? Jamin kemurnian dan kualitasnya. Pada umumnya, pabrik coklat menjalin kemitraan dengan petani dan melakukan pendampingan agar petani dapat menghasilkan biji kakao yang berkualitas tinggi yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kakao yang dihasilkan oleh petani pada umumnya telah difermentasi dan kualitasnya lebih terjaga, berbeda dengan biji kakao yang berasal dari tender atau pedagang besar. Biasanya berupa kakao asalan yang berfungsi untuk menambah volume. Rantai pemasaran biji kakao memberikan pilihan kepada pabrik coklat. Jika pabrik coklat memilih kakao pada kelompok tani, akan diperoleh kakao yang berkualitas. Sedangkan jika bermitra dengan tender, akan mendapatkan kakao dengan volume besar dalam jangka waktu yang singkat. Jadi menurut saya lebih baik kita menggunakan yang ini skema saluran pemasaran kedua dibanding dengan skema saluran pemasaran pertama. Pertama yaitu penjualan. Apakah pedagang pengumpul melakukan penjualan dan apakah pedagang besar melakukan penjualan? Nah, pedagang pengumpul juga melakukan penjualan dan pedagang besar juga melakukan penjualan. Yaitu pembelian. Pedagang pengumpul juga melakukan pembelian, pedagang besar juga melakukan pembelian. Penyimpanan. Keduanya juga melakukan fungsi pemasaran penyimpanan. Transportasi juga keduanya melakukan fungsi pemasaran. Pemilihan. Pada pedagang pengumpul, mereka melakukan fungsi
pemasaran pemilihan, sedangkan pada pedagang besar tidak melakukan pemilihan. Pedagang pengumpul melakukan fungsi pemasaran pembungkusan, sedangkan pedagang besar tidak melakukan. Keenam, pengolahan. Pengolahan. Pedagang pengumpul dan pedagang besar tidak melakukan pengolahan. Yang kedelapan, penyusutan. Mereka melakukan penyusutan. Nah, informasi pasar, mereka juga melakukan fungsi pemasaran informasi pasar. Dan yang terakhir, pembiayaan. Mereka juga melakukannya. Pedagang pengumpul dan pedagang besar melakukan fungsi pemasaran penjualan. Nah, pedagang pengumpul menjual kepada pedagang besar. Kedua, pembelian. Nah, pedagang pengumpul melakukan pembelian kepada petani. Kemudian pedagang besar juga melakukan pembelian kepada pengumpul. Penyimpanan, mereka keduanya melakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan pedagang pengumpul yaitu mereka di pedagang pengumpul mereka itu ada namanya kakao yang dikeringkan. Nah, tetapi di pedagang besar mereka menyimpannya sampai kebutuhan pabrik coklat itu terpenuhi, baru itu mereka akan membawanya ke pabrik. Nah, transportasi, mereka juga melakukan fungsi pemasaran transportasi. Yang kelima, pemilihan. Nah, mengapa pedagang besar tidak melakukan pemilihan, sedangkan pedagang pengumpul melakukan pemilihan? Karena pedagang pengumpul melakukan pemilihan ketika dia mengambil kakao itu di petani, tetapi pedagang besar tidak melakukannya. Keenam, pembungkusan. Nah, di pedagang pengumpul mereka melakukan pembungkusan, sedangkan pedagang besar tidak melakukan pembungkusan. Yang ketujuh, pengolahan. Mengapa mereka tidak melakukan pengolahan? Karena pengolahan kakao dilakukan di pabrik. Penyusun dulu, pembiayaan. Kedua-duanya juga melakukan fungsi pemasaran. Dari saya penjelasan skema saluran pemasaran kakao di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Utara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.